Tim rekayasa makhluk kehidupan mekanis benar-benar kuat. Pemimpin tim tersenyum pahit. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Selama ada energi, mereka bisa terus beroperasi tanpa henti. Pada tahap awal, kami membantu mereka merancang alur kerja. Setelah itu mereka malah mengoptimalkannya sendiri dan menciptakan model yang lebih efisien. Kami hanya bertugas mengawasi parameter, dan di waktu senggang sekadar mengenang ayam cabai pedas dan kaki domba panggang dari bumi. Jangan sebut-sebut makanan lagi. Seseorang di sampingnya mengeluarkan erangan tanpa harga diri. Kalau aku minum 1 bungkus pasta nutrisi lagi, aku benar-benar bisa mengalami gangguan jiwa. Masalah makanan dan air sebenarnya masih lumayan. Orang lain melanjutkan, sistem daur ulang air dan cadangan makanan darurat yang dulu kamu tinggalkan benar-benar menyelamatkan kami. Tangki penyimpanan air di pangkalan planet ini terus beroperasi, ditambah lapisan es bawah tanah Mars sendiri. Setidaknya kami tidak perlu khawatir kehabisan air minum. Hanya saja makanan benar-benar menyedihkan. Blok protein, biskuit kompresi, dan kapsul nutrisi. Setelah lama memakannya, siapapun yang melihat sesuatu berwarna cerah akan tanpa sadar ingin menjilatnya. Saat mengatakan hal itu, sekelompok orang dewasa justru mengangguk serempak dengan ekspresi masih agak trauma. Zhang Yi mendengarnya sambil tersenyum geli, namun juga sedikit merasa getir. Baik. Aku sudah kembali. Kita langsung tambah hidangan. Zhang Yi segera membawa semua orang naik ke kapal, mengantar mereka ke ruang makan, lalu membuka ruang dimensi dan mengeluarkan berbagai macam makanan lezat. 8 tahun yang lalu, makanan yang pertama kali ia ambil dari Walmart sebenarnya masih belum habis dimakan. Hanya saja kemudian, seiring berkembangnya industri, pertanian, dan peternakan di kota Tianhai, mereka sudah bisa menikmati daging, telur, susu, dan sayuran segar. Karena itu, persediaan lama tersebut jarang dikonsumsi. Ayam panggang dan angsa panggang dalam kantong besar dikeluarkan, dimasukkan ke dalam microwave, dan dalam waktu singkat membuat mata para peneliti itu bersinar hijau. Aroma makanan dan cara mereka melahapnya dengan rakus membuat wajah Zhang Yi memperlihatkan senyum yang tulus. Setelah tertawa sejenak, Zhang Yi menahan senyumnya, dan pandangannya kembali tertuju pada deretan gunung tambang dan batangan logam itu. Pada saat inilah ia benar-benar menyadari betapa mencengangkannya nilai dari penambangan diam-diam di permukaan Mars selama 2 tahun terakhir. Warisan dunia dalam adalah kristalisasi teknologi peradaban Lushaze yang ditempa melalui proses panjang. Sementara biji mineral dan logam olahan di hadapan mereka sekarang adalah daging dan tulang yang bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem industri masa perang di bumi. Kekayaan tambang logam yang tersimpan di kerak Mars sebelumnya hanya ada dalam laporan eksplorasi kasar dan angka-angka teori. Kini semuanya telah berubah menjadi benda nyata yang bisa disentuh, berupa tumpukan biji setinggi gunung dan batangan logam raksasa. Ini adalah baja sungguhan, bahan dasar yang bisa dilebur satu persatu menjadi tulang kapal perang, laras meriam orbit, kerangka perisai, dan rangka zirah tempur. Emas, perak, dan logam langka ini bukan hanya melambangkan kekayaan. Ia juga mewakili kepercayaan diri sebuah peradaban dalam hal energi dan industri, serta menentukan berapa lama mereka dapat bertahan dan seberapa keras mereka bisa melakukan serangan balasan dalam perang total yang pasti akan meletus di masa depan. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Jubah Taisu di tubuhnya sedikit bergetar. Ia mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan mengaitkan ujung jarinya. Celah dunia gelap perlahan terbuka di atas deretan pegunungan tambang itu. Berbeda dengan jalur dunia gelap di menara Tiantong dunia dalam, celah kali ini sangat stabil. Ia tampak seperti mulut raksasa yang terbuka, atau seperti tirai jurang yang tergantung terbalik, perlahan turun dari atas dan menutupi seluruh pegunungan tambang serta cadangan logam di bawahnya. Di bawah pengaruh ganda penguncian gravitasi dan pemisahan ruang, kelompok biji raksasa itu mulai perlahan terangkat dari tanah. Seluruh pangkalan sedikit bergetar, seolah-olah Mars sendiri pun terkejut oleh pemandangan ini. Tumpukan biji setinggi gunung, dari luar tampak seperti diangkat sedikit demi sedikit dari permukaan oleh tangan tak terlihat. Kemudian, di tengah tatapan tercengang semua orang, ia melayang ke atas dan ditelan oleh celah dunia gelap. Setiap kali sebuah gunung tambang sepenuhnya masuk ke dunia gelap,
Sebuah lubang raksasa akan tertinggal di tempatnya, memperlihatkan pola lapisan batuan yang telah ditambang. Kedalaman lubang itu sangat berlebihan, cukup untuk menampung sebuah kota berukuran sedang. Namun pada detik berikutnya, Zhang Yi dengan santai meratakannya menggunakan pasir dan angin Mars setempat serta bahan pengisi yang telah dipersiapkan oleh tim rekayasa, mengembalikan permukaannya menjadi relatif rata agar tidak menjadi faktor ketidakstabilan kerak planet di masa depan. Batangan logam di area peleburan diproses dengan lebih teliti. Batangan baja dan tembaga dengan bantuan makhluk kehidupan mekanis disusun rapi dalam bentuk matriks. Setiap kolom dikunci dengan pengunci energi khusus. Kemudian, semuanya dikemas bersama dan dimasukkan ke dalam gerbang kecil dunia gelap satu persatu, diklasifikasikan dan diberi tanda dengan jelas agar setelah kembali ke bumi dapat dialokasikan secara bertahap sesuai rencana industri masa perang. Emas dan perak dipisahkan ke area khusus. Balok logam berwarna emas dan perak itu tampak sangat mencolok di latar belakang pasir kuning. Cahaya pantulnya bahkan cukup menyilaukan hingga membuat kepala terasa berat. Xu Pangxi dan Paman Yu melihat pemandangan berkilau itu dan tanpa sadar menelan ludah. Meskipun mereka tahu bahwa setelah kembali nanti, benda-benda ini kemungkinan besar akan langsung dimasukkan ke dalam sistem ekonomi perang, naluri manusia terhadap emas tetap membuat mata mereka menyala penuh hasrat. Zhang Yi tidak banyak berkata. Ia hanya diam-diam mencatat setiap label, memastikan semua data telah dimasukkan ke ruang cadangan jubah Taishu, lalu sekali lagi mengangkat tangannya. Emas dan perak bersama kristal logam langka itu perlahan digulung dengan lembut oleh kegelapan dunia gelap. Pada saat itu juga, di dalam basis data pangkalan planet Mars, entry sumber daya yang sebelumnya ditandai sebagai telah ditambang dan tersimpan di gudang, satu persatu diubah menjadi telah dipindahkan. Ini bukan sekadar pemindahan sederhana. Ini adalah akumulasi yang sangat luar biasa yang secara diam-diam diselesaikan oleh negara Huaxu, sebuah peradaban yang masih berada di ambang pengepungan selama 2 tahun ketika dunia luar menekannya dengan gila-gilaan di Mars yang tampak sunyi ini. Dan setelah memperoleh sebagian teknologi peradaban Lushazhe serta sebagian teknologi klan Yihen yang ditinggalkan oleh insinyur, ditambah bahan mentah untuk mewujudkan teknologi tersebut, kepulangan mereka kali ini setidaknya dapat meningkatkan tingkat peradaban negara Huaxu sebanyak 3 tingkat. Paling lama 30 tahun, kita bisa melampaui ras Changyuan dan mencapai tingkat yang mendekati peradaban Lushazhe. Zhang Yi berkata pelan, namun dadanya dipenuhi semangat yang meluap. Pada saat itu, negara Huaxu juga akan berdiri tegak di antara ribuan ras dunia sebagai salah satu kekuatan besar, tidak lagi menjadi daging di talenan. Batch terakhir, tim rekayasa makhluk kehidupan mekanis telah merapikan peralatan. Setelah seluruh data permukaan Mars disatukan, pangkalan planet itu diatur ke mode operasi energi minimum, hanya menyisakan suar penanda dan sistem pemantauan yang diperlukan untuk digunakan kembali di masa depan. Zhang Yi memandang pangkalan planet itu untuk terakhir kalinya. Tempat ini membawa percobaan pertama. Mereka memasuki langit berbintang, sebuah upaya peradaban untuk mengulurkan tangan dan menyentuh dunia luar. Sekarang, tangan itu telah kembali dengan penuh hasil. Saatnya membawa semua panen ini pulang dan menghantamkannya dengan keras ke wajah mereka yang berani mencoba menggigit wilayah mereka. Semua naik kapal. Ia berbalik, suaranya tenang, namun tidak bisa dibantah. Tahap misi Mars telah selesai. Kita pulang. Para peneliti bersorak gembira. Suara mereka dipenuhi kegembiraan luar biasa karena akhirnya bisa pulang setelah terkurung di negeri asing selama 2 tahun. Perjalanan ke Mars selama 2 tahun setengah akhirnya berakhir. Dengan satu kalimat kembali pulang dari Zhang Yi, ia mengumumkan bahwa misi kali ini telah selesai. Mereka akan pulang dengan muatan penuh, membawa kejutan besar bagi seluruh negara Huaxu. Seseorang berbalik memandang hamparan permukaan merah yang kembali menjadi sunyi dan tandus, dengan sedikit perasaan rumit di matanya. Itu adalah hasil yang mereka bangun selama 2 tahun setengah, ditumpuk sedikit demi sedikit oleh waktu.
Namun sekarang, dalam waktu singkat hanya setengah jam, Zhang Yi telah mengumpulkan semuanya sekaligus. Hati mereka dipenuhi kegembiraan dan gairah yang membara. Karena mereka semua tahu, benda-benda ini hanya akan benar-benar memiliki arti ketika kembali ke bumi. Hal ini akan menciptakan sebuah keajaiban peradaban yang luar biasa. Kapal Dreamer membuka pintu kabin. Satu persatu jalur naik kapal diturunkan. Para anggota tim eksplorasi naik berbaris, sementara tim rekayasa makhluk kehidupan mekanik mengikuti dalam formasi standar. Ketika orang terakhir melangkah masuk ke dalam kabin, pintu perlahan tertutup. Perisai luar terangkat, kelompok mesin pendorong mengeluarkan dengungan rendah, dan badan kapal bergetar ringan di atmosfer Mars yang tipis. Zhang Yi berdiri di tengah jembatan kapal, memandang melalui proyeksi panorama ketika planet merah Mars perlahan mengecil dalam pandangannya. Rahasia dunia dalam Mars, warisan peradaban Sand Raider, kerajaan mekanik yang dilindungi Eve, serta teater tempat Freeman dan Naski memilih untuk tetap tinggal. Semuanya tenggelam jauh di kedalaman planet itu. Sedangkan yang ia bawa pergi adalah semua yang bisa ia bawa. Setel jalur penerbangan, ia berbicara pelan. Tujuan, bumi, negara Huaxu. Kapal Dreamer perlahan berputar arah. Semburan cahaya mesin mekar di kehampaan. Tubuh kapal yang ramping berubah menjadi jejak cahaya yang memanjang. Membawa pulang biji yang penuh muatan, membawa akumulasi baja yang cukup untuk mengubah arah sebuah perang, membawa hasil sunyi selama 2 tahun di Mars. Mereka melaju menuju planet biru yang telah terlalu lama bertahan di bawah bayang-bayang perang dan kembali dengan kekuatan penuh. Ketika kapal Dreamer perlahan keluar dari sumur gravitasi Mars, seluruh kapal itu seperti seekor paus yang memanggul kekayaan seluruh planet. Diam-diam menyelam ke dalam lautan bintang yang gelap. Getaran di jembatan kapal sangat ringan, hampir tidak terasa. Yang benar-benar berat adalah rasa tekanan di dada Zhang Yi. Ia duduk sendirian di ruang kapten. Layar cahaya di depannya terus membalik halaman demi halaman. Itu adalah surat-surat yang terakumulasi dari bumi. Ada yang dikirim setahun yang lalu, ada yang beberapa bulan lalu, bahkan ada yang baru dikirim setengah bulan yang lalu. Namun bagi Zhang Yi, semuanya seperti realitas yang sekaligus menghantam tepat di depannya. Surat pertama berasal dari Hou Tu, perempuan yang biasanya tidak banyak bicara itu, menulis dengan kalimat singkat dan terkendali. Ia hanya menuliskan pergerakan berbagai peradaban kuno di sekitar mereka selama setengah tahun terakhir, seperti garis waktu. Pada suatu hari, pasukan penunggang serigala dari ras Fanglang melakukan tabrakan uji coba terhadap garis radar perbatasan. Pada suatu hari, pasukan berat dari ras baja mendirikan peluncur di padang tandus dan menembakkan satu putaran hujan api ke arah perbatasan Huaxu. Pada suatu hari, makhluk atmosfer dari ras langit berputar di atas awan. Tubuh raksasa mereka melemparkan bayangan, berkeliling sekali di atas kota perbatasan sebelum pergi. Setiap catatan dilengkapi dengan data kerugian perang, dan di belakang setiap catatan selalu ada satu kalimat catatan yang sama. Sesuai perintah yang kamu tinggalkan, kami hanya melakukan pertahanan, menarik garis depan, dan tidak melakukan serangan aktif. Kelopak mata Zhang Yi menunduk, lalu ia perlahan mengangguk. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa tanpa Zhang Yi, jika mereka memperluas perang, pada akhirnya mereka hanya akan dilahap habis oleh pihak lain. Orang yang benar-benar cerdas tidak akan membiarkan kemarahan menguasai akal sehat. Karena kemarahan tidak akan membuat seseorang menjadi kuat, justru lebih mudah membawa pada kehancuran. Surat kedua berasal dari Xiao Lis. Berbeda dengan Hou Tu, surat Xiao Li mengandung lebih banyak emosi. Ia menggambarkan secara rinci nasib beberapa kota kecil di bagian barat laut negara Huaxu. Kota-kota itu sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam lingkaran pertahanan Huaxu dengan garnisun pasukan biasa dan sejumlah kecil manusia berkekuatan khusus. Awalnya hanya konvoi suplai yang menghilang. Kemudian, kota kecil terpencil diserang oleh kekuatan tak dikenal pada malam hari. Setelah itu, sebuah kota diserang secara mendadak di malam hari oleh gabungan ras Fanglang dan ras Titan. Menara pertahanan di tembok kota dihancurkan dengan satu pukulan, dan seluruh kota kecil itu terbakar menjadi lautan api. Di belakang angka korban, terdapat deretan nol yang dingin. Xiao Li menulis bahwa ia pernah meminta izin untuk menyerang,
Bahkan jika hanya mengirim pasukan manusia berkekuatan khusus sebagai garda depan, setidaknya memberi pelajaran kepada musuh. Namun, setiap kali ia memikirkan kalimat yang ditinggalkan Zhang Yi sebelum pergi, "Bertahanlah, jangan bergerak sembarangan." Akhirnya ia menahan amarahnya dan tidak bertindak. "Chaos, aku tahu kamu pasti punya rencana." Tapi saudara-saudara benar-benar menahan diri sampai sangat tersiksa. "Kalau kamu tidak kembali, kami akan terus dipukul seperti ini. Sampai kapan semua ini berakhir? Chaos, kamu sebenarnya masih hidup kan?" Tulisan di layar cahaya pada bagian akhir bahkan sedikit bergetar. Zhang Yi dapat merasakan bahwa pada akhirnya Xiaoli sudah mengira ia telah mati, bahkan mulai merasa putus asa. Zhang Yi tetap tanpa ekspresi dan terus membaca surat-surat berikutnya. Di dalam hatinya ada sedikit kemarahan, tetapi ia tahu bahwa inilah kenyataan yang tidak bisa dihindari di dunia, yang kuat memangsa yang lemah. Surat ketiga berasal dari Li Guangxiao di kota Laut Timur. Situasi di laut bahkan lebih buruk. Setelah mengetahui bahwa Zhang Yi mungkin telah mati di luar angkasa, negara Zepan yang pernah memiliki dendam hidup dan mati dengannya mulai bergerak gelisah. Bagaimanapun juga, salah satu dari 3 dewa pilar negara Zepan secara tidak langsung mati di tangan Zhang Yi. Armada negara Zepan berlayar bolak-balik di luar garis perbatasan, sesekali melepaskan makhluk laut untuk menguji pertahanan. Di permukaan, negara Zepan masih mempertahankan semacam kesopanan. Mereka bahkan mengirim beberapa surat diplomatik dengan kata-kata yang sopan. Namun tindakan selalu lebih jujur daripada kata-kata. Garis pertahanan wilayah Laut Timur terbentang sangat panjang. Pulau-pulau terapung di laut yang baru saja dibangun kembali di kota Tianhai sering melihat bayangan raksasa menjulang dari kejauhan di permukaan laut. Mereka seperti hiu yang mencium bau darah. "Setiap hari sekarang kami hidup dalam ketegangan. Jika kamu masih bisa melihat surat ini, setidaknya balas satu pesan, agar kami tahu kamu masih hidup." Surat keempat berasal dari Deng Shentong. Zhang Yi membaca dengan lebih serius, karena yang paling ia pedulikan tentu saja adalah situasi kota Tianhai. Basis utamanya tidak boleh mengalami masalah. Bangunan kota sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah para talenta yang telah dikumpulkan dari seluruh negeri. Kehilangan satu saja akan membuat Zhang Yi merasa tidak nyaman. Deng Shentong memahami kepribadian Zhang Yi, jadi cara berbicaranya biasanya langsung, dan tulisannya juga sama. Surat yang sangat panjang. Pada awalnya ia masih cukup terkendali, hanya menggambarkan situasi secara objektif, menganalisis frekuensi pergerakan berbagai peradaban kuno akhir-akhir ini, dan memperkirakan bahwa masa uji coba mereka hampir berakhir, dan tidak lama lagi akan ada gerakan besar yang nyata. Kemudian ia mulai gelisah. "Kali ini kamu sebenarnya pergi kemana? Apakah kamu pergi melakukan sesuatu yang besar lagi? Baiklah, kamu boleh tidak mengatakan, aku juga malas bertanya. Tapi setidaknya beritahu aku, kamu masih ada atau tidak?" Lebih jauh lagi, kata-katanya sudah mulai dipenuhi amarah. "Kota Tianhai bukan mainanmu. Kamu menyuruhku menjaga, jadi aku bertahan di sini. Tapi kalau kamu mati di luar sana, setidaknya tinggalkan satu pesan terakhir untuk kami." Surat terakhir hanya memiliki satu baris pendek. "Zhang Yi, apakah kamu masih akan kembali atau tidak?" Zhang Yi menatap dengan tenang hingga selesai membaca, lalu mengulurkan tangan dan mematikan layar cahaya. Di ruang kapten, seketika hanya tersisa dengungan rendah dari mesin yang terdengar sangat jauh. Seolah-olah seluruh alam semesta sedang tertidur. Perasaan ketidaksesuaian waktu baru benar-benar menekan hatinya pada saat ini. Di dunia dalam Mars, mereka hanya merasa waktu yang berlalu, bahkan belum sampai 2 bulan. Namun di dunia luar, telah berlalu tepat 2 tahun. 2 tahun waktu sudah cukup bagi seorang anak untuk tumbuh dari tahap belajar berbicara menjadi bisa berlari dan bermain. Cukup bagi sebuah kota untuk bangkit kembali dari reruntuhan, lalu sekali lagi menyalakan cahaya lampu. Dan juga cukup bagi tak terhitung banyaknya orang untuk mati di medan perang dan di dalam berbagai intrik. Zhang Yi menggosok pelipisnya, lalu sedikit demi sedikit menekan kembali semua emosi rumit itu. Ia kembali membuka antarmuka pengiriman pesan. Menghadapi serangkaian nama yang sangat familiar,
Pada akhirnya ia hanya mengetik 3 kata. Aku sudah kembali. Berdasarkan jarak antara Mars dan Bumi, serta kecepatan transmisi sinyal, mereka akan menerima kalimat ini beberapa puluh menit kemudian. Pada saat itu ia baru memahami mengapa terkadang kata-kata yang paling singkat justru terasa paling berat. Karena semua hal yang tersisa tidak perlu dituliskan di dalam pesan, cukup dilakukan saja. Ia menekan tombol kirim. Sinyal mulai dikirim menuju bumi melalui pemancar penghubung antar bintang. Di sepanjang perjalanan, akan melintasi jarak 4 hingga 5 menit cahaya dan beberapa kali diteruskan. Namun hal itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah, di ujung sana akan ada seseorang yang melihatnya. Ia berdiri, menggerakkan bahunya yang agak kaku, lalu mendorong pintu dan berjalan keluar dari ruang kapten. Di luar adalah koridor utama kapal Dreamer. Cahayanya lembut, sistem gravitasi stabil, sama sekali tidak terasa bahwa mereka sedang melesat, menembus kehampaan, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah berbelok di sebuah tikungan, terdengar suara gaduh dari depan. Itu adalah area istirahat. Shu'u Pangzi meletakkan kedua kakinya di atas meja, sambil menggigit biskuit nutrisi dan menghela napas panjang. Aku bilang ya, benda ini benar-benar bukan untuk dimakan manusia. Siapapun yang menciptakannya, aku benar-benar ingin memarahinya. Aku lebih baik kembali ke bumi untuk makan 2 suap nasi kasar daripada harus makan benda rasa plastik seperti ini lagi. Zouker bersandar di punggung sofa, memegang secangkir air panas, menahan tawa hingga bahunya bergetar. Di kapal tentu saja tidak kekurangan makanan. Namun para peneliti yang terjebak di Mars selama 2 tahun bersikeras agar Zhang Yi dan yang lainnya juga merasakan penderitaan yang pernah mereka alami. Karena itu, untuk beberapa waktu ke depan, Zhang Yi dan yang lainnya benar-benar harus memakan makanan siap saji tersebut. Liang Yang duduk di sampingnya, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme ringan, seolah-olah sedang memainkan musik latar untuk keluhan Su Pangzi. Paman Yu duduk tidak jauh dari sana, dengan setengah bagian pelindung di lengan, dan kakinya telah dilepas, memperlihatkan jaringan pipa energi yang sangat rapat di dalamnya. Sambil memeriksa dirinya sendiri, ia sesekali mengangkat mata melihat tumpukan kapsul nutrisi itu dengan tatapan yang datar. Jelas, demi bisa beradaptasi lebih baik dengan berbagai lingkungan, ia telah mengunci masalah indera perasa di suatu sudut pikirannya. Liang Yue duduk bersila di lantai. Pedangnya melintang di atas lutut. Kedua matanya sedikit terpejam dalam meditasi. Keadaan dirinya seperti ini seolah berada di garis tipis antara bertarung dan beristirahat. Kapan saja bisa mencabut pedang dan bangkit, Lukeran justru menguasai sebagian besar area aula. Di dinding diproyeksikan model 3 dimensi dari struktur mekanik peradaban Sand Rider. 1 robot penjaga, 1 gadis perang bersenjata, 1 modul tunggal dari Tian Dao Ring, serta pecahan bola tak berbatas. Semuanya telah dibongkar menjadi lapisan-lapisan diagram struktur yang melayang di udara dan perlahan berputar. Teknologi yang melampaui zaman hingga ratusan juta tahun itu, bagi Lukeran adalah harta terbaik. Ia hanya perlu menyentuhnya dengan kedua tangannya untuk dapat membongkar materi tersebut dengan sempurna. Menganalisis dengan jelas strukturnya, sekaligus memahami metode pembuatannya. Meskipun mereka telah meninggalkan dunia dalam Mars, dan tidak ada lagi bintang buatan yang memberi energi kepada robot Sand Rider tersebut, selama mereka bisa menirunya, pasti akan ada cara untuk menyelesaikan masalah itu. Terutama 13 gadis perang bersenjata itu, mereka adalah versi yang dilemahkan dari Link. Setiap gadis perang bersenjata memiliki kemampuan tempur independen. Ketika mereka bertarung bersama, bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi para pengguna kekuatan tingkat kesatria, karena mereka dapat terus berevolusi seiring dengan jalannya pertempuran. Di sampingnya, beberapa anggota tim insinyur mekanik berkumpul rapat. Mata mereka bersinar, sesekali berbisik kagum. Yang Xingxin duduk di tepi bar, memegang secangkir kopi hitam di tangannya. Tatapannya sesekali terangkat, lalu jatuh pada proyeksi di dinding, dan pada Lukeran. Ekspresinya sangat tenang, tetapi masih membawa kewaspadaan yang belum sepenuhnya dilepaskan. Zhang Yi melangkah masuk. Suara di dalam ruangan segera menjadi sunyi sesaat, lalu dengan cepat kembali ramai.
Bos, akhirnya kamu mau keluar untuk menghirup udara juga. Shu Pangxi melambaikan tangan dengan setengah biskuit nutrisi di mulutnya. Ucapannya tidak jelas. Kalau kamu tidak muncul lagi, aku hampir curiga kamu tersedak kapsul nutrisi sampai mati di ruang kapten. Kak Zhang Yi. Lukeran langsung mengangkat kepalanya. Matanya bersinar seperti dua bola lampu kecil. Kamu datang tepat waktu. Aku punya banyak penemuan untuk diperlihatkan kepadamu. Dengan penuh semangat, ia berlari mendekat. Tangan kecilnya yang lembut dengan lapisan kapalan tipis menarik tangan besar Zhang Yi dan langsung menyeretnya menuju area yang dipenuhi berbagai peralatan mekanik. Mata Zhang Yi juga ikut berbinar. Lukeran adalah pohon teknologi penting dalam tim mereka. Setiap kali ia membuat terobosan teknologi, yang meningkat adalah kekuatan seluruh tim. Ada penemuan besar apa lagi? Lukeran mengedipkan mata dengan nakal kepada Zhang Yi. Kamu pasti akan menyukai yang ini. Ia menarik tangan Zhang Yi ke depan dinding, lalu mengusap udara di depannya. Pada detik berikutnya, sebuah proyeksi pakaian perang berwarna putih murni muncul di udara. Teknologi proyeksi 3 dimensi yang sempurna membuatnya tampak hampir tidak berbeda dengan benda nyata. Pakaian perang putih murni itu terdiri dari 4 bagian. Helm, atasan, celana, dan sepatu tempur. Didominasi warna putih, terlihat seperti dikenakan menempel di tubuh. Bahannya mate, dengan garis-garis yang sangat halus, memberikan kesan estetika cyberpunk. Zhang Yi semakin lama melihatnya semakin merasa familiar. Ini, baju pelindung dalam yang baru, yang ia kenakan sekarang, adalah pakaian perang hitam generasi ke-9, dikenakan menempel di tubuh, yang dapat meningkatkan atribut dasar tubuh. Lapisan tengahnya adalah seragam tempur jenis baru. Sedangkan armor Dewa Iblis Penghancur sebenarnya adalah lapisan perlindungan ketiga. Namun yang Xingxin menggelengkan kepala. Bukan benda seperti itu. Kakak, apakah ini terasa familiar? Zhang Yi memang merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Mendengar perkataannya, ia pun menatapnya beberapa kali lagi. Tak lama kemudian, ia menepuk tangannya dengan tiba-tiba. Bukankah ini benda yang dipakai Adam di tubuhnya? Benar sekali. Yang Xingxin menjentikkan jarinya. Dengan penuh semangat ia berkata, Kakak, teknologi suku Changyuan sudah mulai tidak cukup lagi. Daripada terus mengupgrade di atas material seperti ini, lebih baik membuat satu set pakaian perang yang benar-benar baru. Armor yang dipakai di tubuh memang terlihat tebal dan kokoh, tetapi pada akhirnya akan sedikit merepotkan saat bergerak. Di dunia Adam, aku telah mengumpulkan struktur partikelnya. Jadi aku ingin menggunakan komposisi tubuhnya untuk membuat satu set pakaian perang baru khusus untukmu. Aku berencana menamakannya Pakaian Perang Kaisar Putih. Lukeran menjelaskan kepada Zhang Yi tentang konsep yang ia gunakan dalam pembuatannya. Dulu, karena teknologi kita belum cukup matang, kita hanya bisa meningkatkan kemampuan pertahanan dengan cara menumpuk material. Perasaan itu mirip dengan pola pikir kapal perang berat pada era peperangan dahulu. Namun sekarang, kita sudah memiliki teknologi yang jauh lebih kuat, jadi tidak perlu lagi terpaku pada pelindung berat. Zhang Yi teringat pada baju tempur yang dikenakan Ling dan Adam. Memang benar, pada tubuh Ling sama sekali tidak ada perlengkapan yang tampak berat. Namun Ling adalah tubuh manusia yang diciptakan dengan teknologi tertinggi milik ras Yihen, sehingga struktur tubuhnya juga berbeda dengan manusia biasa. Kalau begitu, tanpa zirah, bagaimana kita memasang begitu banyak peralatan? Zhang Yi mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup rumit. Di dalam zirah Dewa Iblis Pengakhiran, sebenarnya terpasang banyak perlengkapan senjata modern. Misalnya, miniatur Ai Zishishen. Pada level Zhang Yi, kekuatan Ai Zishishen yang ia gunakan bahkan sebanding dengan bom tsar. Namun, ukurannya hanya sebesar peluru senapan runduk antimaterial, sehingga bisa disimpan di dalam pelindung lengan zirah. Selain itu, masih ada berbagai perlengkapan lain, seperti obat stimulan militer, obat penyembuh luka, dan banyak benda lainnya yang perlu disimpan. Lukeran menatap Zhang Yi dengan serius, lalu berkata dengan jelas kata demi kata, kita hanya perlu memecahkan teknologi kemampuan ruang, maka semuanya bisa dilakukan.
Tubuh Zhang Yi seketika bergetar. Memecahkan kemampuan ruang. Kemampuan tipe ruang yang dahulu dianggap hanya bisa dimiliki oleh orang-orang terpilih, apakah sekarang juga akan direplikasi oleh teknologi? Namun, hal itu juga terasa sangat masuk akal. Karena sebagian besar kekuatan super sebenarnya memang merupakan sesuatu yang ada di dunia nyata. Api, es terbang, semuanya sebenarnya bisa dicapai manusia melalui teknologi. Dulu teknologi manusia belum cukup maju, sehingga para manusia berkekuatan khusus tampak sangat misterius. Tetapi setelah melihat begitu banyak bentuk kehidupan mekanis yang mampu mengubah energi menjadi berbagai atribut yang menyerupai kekuatan super, maka memecahkan kemampuan ruang dan memasangnya ke dalam baju tempur pun tidak lagi terasa aneh. Apakah sekarang kamu sudah bisa melakukannya? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Keran menjawab, kemampuan ruang yang terlalu kompleks tentu masih belum bisa. Namun berdasarkan teknologi ruang yang diberikan oleh engineer, untuk memasang perangkat senjata di dalam body battle suit masih bisa dilakukan. Mata Zhang Yi langsung berkilau penuh kegembiraan. Kira-kira berapa lama bisa selesai? Jika tidak ada hal tak terduga, sebelum kita kembali ke bumi, semuanya sudah bisa terwujud. Lu Keran dengan bangga mengangkat dagunya. Lagi pula sekarang aku sudah memiliki teori lengkap dan bahan yang diperlukan. Aku hanya perlu mewujudkan teori itu menjadi kenyataan. Zhang Yi segera mengangguk. Baik, selama periode ini kamu fokus meneliti benda itu. Urusan lain bisa ditunda dulu. Namun untuk waktu yang cukup lama ke depan, kemungkinan besar Lu Keran tidak akan memiliki waktu untuk beristirahat. Meskipun ada banyak bentuk kehidupan mekanis tipe rekayasa yang membantu, untuk benar-benar memahami teknologi ras Yihen yang dikuasai engineer, serta berbagai teknologi yang diperoleh dari peradaban Lue Shazhe, lalu mereplikasinya, tetap memerlukan waktu yang sangat panjang. Siap! Lu Keran dengan penuh semangat mengambil berbagai alat, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya membuat baju tempur. Yang Xin meletakkan cangkirnya. Tatapannya lembut namun serius. Kakak Zhang Yi, kamu sudah membaca surat dari bumi? Zhang Yi mengangguk pelan. Sudah. Ia berjalan ke bar, lalu secara refleks mengambil segelas air panas yang sudah disiapkan untuknya, kemudian meneguknya. Panas yang membara mengalir dari tenggorokannya hingga ke dada, menekan emosi yang bergolak jauh di dalam hatinya. Bagaimana situasi di bumi sekarang? Apakah negara Huaxu mengalami krisis besar? Paman Yu menyingkirkan alat perawatan di tangannya dan menatapnya. Pria besar yang biasanya selalu berada di garis depan medan perang itu, kini justru tampak sangat tenang. Tanpa kita, apakah mereka masih bisa bertahan? Zhang Yi berpikir sejenak, lalu memilih untuk tidak langsung mengungkapkan semua detail terburuk. Untuk sementara masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Ia meletakkan cangkirnya, lalu memandang setiap orang yang ada di ruangan itu. Sekitar setahun setelah kita pergi, peradaban kuno di sekitar mulai bergerak gelisah. Ras Yalang, ras Tijia, dan ras Titan terus menguji perbatasan, menyerang pasukan penjaga serta tim investigasi yang kita kirim. Di wilayah negara Zepan, Laut Timur dan Tianhai juga menghadapi tekanan besar. Tapi Houtu dan yang lainnya berhasil mempertahankannya. Setidaknya sampai sekarang kerugiannya masih dalam batas yang bisa diterima. Artinya, Liang Yue membuka matanya. Tatapannya setajam pisau. Mereka terus dipukul. Ya, Zhang Yi menghela napas. Ia sedikit menyipitkan matanya, memandang jauh ke lautan bintang kosmos, ke arah bumi yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Mereka bertindak sesuai perintahku, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Ketika kemampuan seseorang belum cukup, maka bertahan dengan sabar adalah pilihan yang benar. Hanya saja, memburuknya situasi biasanya terjadi dengan sangat cepat. Menurut perkiraanku, tidak akan lama lagi peradaban kuno di sekitar yang sangat menginginkan tanah luas milik negara Huaxu akan mulai bergerak. Udara di ruang istirahat seketika menjadi berat. Tidak ada yang langsung berbicara. Tanah yang dikuasai negara Huaxu adalah wilayah paling subur di lembah dua sungai. Jika suatu hari Sang Pencipta menurunkan wahyu ilahi dan memilih spesies generasi ke-7 sebagai manusia baru, maka semua ras besar akan memperebutkan kesempatan untuk menjadi ras malaikat.
Menjadi malaikat berarti mendapatkan perlindungan dari Jia Gawu. Bahkan jika suatu hari bangsa Drucker bangkit kembali, mereka masih memiliki peluang hidup yang lebih besar. Dan tanah, terutama benua yang subur, pasti akan menjadi medan perebutan yang sengit dalam peperangan. Xu Pangzi mengunyah biskuit di mulutnya, lalu tiba-tiba melempar bungkusnya dan menatap Zhang Yi dengan ekspresi tulus. Bos. Ia mengangkat kepalanya, matanya memerah namun berkilau. Lain kali jangan tiba-tiba menghilang lagi. Mau pergi kemanapun, bawa kami juga. Kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi, lalu suatu hari kamu kembali, dan menemukan saudara-saudaramu sudah habis gugur di medan perang, bagaimana kamu akan hidup? Kata-katanya kasar, tetapi penuh ketulusan. Tenang saja, Zhang Yi mengangkat tangannya dan menepuk kepala gemuknya. Karena aku sudah kembali, aku tidak akan membiarkan mereka dipukul tanpa balasan lagi. Aku sudah mengirim pesan kepada 6 wilayah besar dan Deng Shentong. Biarkan mereka bersiap menunggu kita pulang. Kali ini, ia menyipitkan matanya. Niat membunuh di matanya, bersama dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan, mulai bergelora. Sudah saatnya kita yang bergerak. Kekuatannya telah terbangun kembali. Kini, indeks kekuatan supernya juga telah mencapai 56.000 poin. Meskipun indeksnya hanya meningkat 1.000 poin, peningkatan kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh melampaui angka tersebut. Karena sekarang ia telah belajar memanfaatkan 3 jenis kekuatannya dengan lebih baik. Ketika seseorang memegang senjata tajam, niat untuk membunuh pun akan muncul. Terhadap ras yang bersahabat, ia akan tetap bersikap sopan. Namun jika ada yang tidak tahu diri dan datang mencari mati, kebetulan ia juga ingin menguji seberapa tajam pedangnya.